Baik Ustaz, kita persilakan kepada Ustaz Umar untuk menyampaikan materi pada kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ustaz Ferry Abu Hafid yang kami muliakan, pimpinan Rumah Tahfidz Ar-Rayyan beserta segenap jajaran, para santri, para wali santri, segenap hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan kehadiran Al-Qur'an ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada kita menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan, memudahkan kita untuk menghafal dan memahami isinya, dan menjadikan kebenaran Al-Quran itu sebagai standar kebenaran yang abadi hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita semuanya dan berulang kali diulang dalam surat Al-Qamar adalah walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad, sungguh, yassarna, telah kami mudahkan, Al-Qur'an ini lidzikri, untuk diingat, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka adakah yang mau mengingatnya, maka adakah yang mau mempelajarinya? Artinya ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Ayo, yang mau belajar Al-Qur'an, yang mau menghafal Al-Qur'an, silahkan. Ini sudah kami mudahkan untuk dipelajari, mudahkan untuk dihafal. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal, mudah untuk dipelajari, tapi kok kita merasa sulit untuk menghafalnya, kita merasa sulit untuk mempelajarinya, itu yang salah Al-Qur'annya atau yang salah kita? Tentunya Al-Qur'an tidak salah. Kita mungkin yang belum tahu bagaimana caranya, bagaimana metodenya, apa isinya, apa kandungannya, sehingga merasakan kesulitan dalam proses menghafal. Tetapi insya Allah dengan kegigihan kita dalam proses menghafal Al-Quran ini, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan demi kemudahan. Ketika hati kita tergerak untuk menghafal Al-Quran, itu sebenarnya sebuah keistimewaan tersendiri. Walaupun sulit, walaupun susah, bertahan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa? Sebab menghafal Al-Quran adalah bagian dari kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami, nahnu nazzalna dzikra, benar-benar telah menurunkan al-dzikra, kitab yang berisi peringatan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin wa inna lahu lahafizun, dan kami benar-benar akan menjaga kitab ini. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya? Yaitu dengan menitipkan Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini, kami titipkan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang terpilih. Artinya ketika kita ingin menjadi bagian dari hamba-hamba terpilih
yang Allah titipkan kepadanya penjagaan Al-Quran, maka ini menjadi sebuah kemuliaan bagi kita semuanya. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita menghafal Al-Quran, memungkinkan hafalan Al-Quran, dan terus belajar mengkaji tentang kandungan Al-Quran. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran itu la tanqadi ajaibuhu, keajaibannya tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Maka ketika kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, maka sesungguhnya kita menghadirkan keajaiban, menghadirkan kemuliaan, menghadirkan kehormatan, menghadirkan kesuksesan, menghadirkan keberuntungan dalam hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh umat manusia. Maka mari kita dekat-dekat dengan kitabullah ini, dekat-dekat dengan kalamullah ini, karena ahlullah, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Para penghafal Al-Quran, para pengkaji Al-Quran, para ahli Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu yang menjadi tantangan bagi para penghafal Al-Quran adanya ayat-ayat mutasyabihat lafzan, ya, adanya ayat-ayat yang mirip-mirip secara lafadznya. Kadang-kadang karena kemiripan-kemiripan ini yang membuat kita meloncat-loncat dari satu surat ke surat lainnya, dari satu ayat ke ayat lainnya, baik secara sadar ataupun tidak. Contohnya ketika kita membaca surat Al-A'la, mulai dengan Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan seterusnya pas di ayat Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya. Sering saya melihat, mendengar beberapa imam pas di ayat tersebut qad aflaha man zakkaha, belok dia ke surat Asy-Syams. Sehingga mulai dengan Sabbihisma rabbikal a'la berakhir dengan wala yakhafu uqubaha. Kemudian juga kadang-kadang beloknya ke surat Al-Lail karena ada kemiripan-kemiripan ini. Berikutnya misalnya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Lanjutkan Bapak Ibu. Lanjutkan ayat selanjutnya bagaimana? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Lanjutannya bukan fama yukadzibuka ba'du biddin, tetapi surat baru Bismillahirrahmanirrahim was-samaa'i dzatil buruj. Ayat yang saya baca tadi adalah akhir dari surat Al-Insyiqaq. Nah, hal-hal seperti ini ada beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Terdapat beberapa pengulangan-pengulangan dalam ayat-ayat Al-Quran yang kemudian diteliti oleh para ulama, dikaji oleh para ulama, digali rahasia pengulangan ini oleh para ulama. Kenapa di sini pakai fa? Kenapa di sini tidak pakai fa? Kenapa di sini pakai walayyatamannauhu, pakai lan? Sementara di surat Al-Jumu'ah walayyatamannaunahu. Kenapa di surat Al-Baqarah fanfajarat minhu ithnata asyrata aina, di surat Al-A'raf fambajasat minhu ithnata asyrata aina?
Kemudian kenapa di sini illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Sementara di surat yang lainnya illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kenapa di sini billahi wa la yu'minu billahi wa la bil yaumil akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kemudian di yang lain amanna billahi wal yaumil akhir. Kemudian beberapa kali pengulangan seperti ini ada ketambahan fa, ada ketambahan lam, kadang-kadang wadkhulul baba sujjadan, kemudian yang satunya fadkhulu, kemudian di surat Al-Baqarah fakulu minha, kemudian di surat Al-A'raf wakul, di surat Al-Baqarah wakula minha, di surat Al-A'raf fakula minha. Ini kenapa ada ayat yang berulang-ulang seperti ini, dan yang kadang-kadang ketika orang yang baru mulai menghafal Al-Quran bingung ya. Para ulama Masya Allah sudah mengkaji dalam hal ini, misalnya Syekh Mahmud bin Hamzah Al-Kirmani dalam kitabnya Asrarut Tikrar fil Quran, kemudian Syekh Ibrahim Al-Gharnati dalam kitabnya Malakut Takwil ya, dan Syekh Al-Iskafi dan beberapa kitab yang lainnya itu sudah mengkaji hal ini. Ada yang mengkajinya langsung dengan tuliskan ayat di atas, kemudian ayat yang serupa itu di bawah, kemudian dikasih garis, 1 garis, 2 garis, seperti Syekh Abu Dzar Al-Qalamuni. Kemudian ada juga yang membuat dalam bentuk syair gitu ya, untuk memudahkan. Kemudian ada juga yang membuatnya dalam bentuk mushaf seperti ini, seperti yang ditulis oleh Syekh Yasir Muhammad Mursi Bayyumi. Ini seperti yang saya pegang saat ini, tentang At-Tibyan fi Mutasyabihatil Quran. Sebenarnya banyak sekali kitab-kitab yang sudah mengkaji tentang ayat-ayat yang mirip dalam Al-Quran, yang kemudian memudahkan kita untuk semakin menghafal kitabullah ini dengan lancar, memahaminya dengan mudah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang Al-Burhan fi Taujihi Mutasyabihil Quran. Ini buku yang di tangan saya sekarang ini, karya Tajul Qurra Muhammad bin Hamzah Al-Kirmani. Ini insya Allah akan kita kaji pada kesempatan ini untuk semakin menambah khazanah pengetahuan kita bahwa ternyata setiap sesuatu yang ada dalam Al-Quran memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Pemahaman kita tentang ayat-ayat yang mutasyabihat ini insya Allah akan membantu kita dalam proses menghafal, sehingga ketika kita paham maka kita akan mudah menghafal. Pengalaman ini saya rasakan sendiri. Saya waktu menghafal surat Yusuf dulu, Bapak Ibu sekalian, saya merasa kesulitan ketika kata walamma jahazahum dengan falamma jahazahum. Walamma sama falamma dalam surat Yusuf itu kan berulang berkali-kali. Saya bingung kapan falamma, kapan walamma. Sampai akhirnya saya disampaikan oleh guru saya ketika itu bahwa fa itu menunjukkan urutan kegiatan dari satu kegiatan kepada kegiatan berikutnya, dan bahwa wa itu menunjukkan kebersamaan. Akhirnya ini memberikan kemudahan bagi saya untuk proses menghafal Al-Quran. Jadi paham. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita kaji secara singkat pada kesempatan ini ya, dari kitab Al-Burhan fi Taujih Mutasyabihil Quran karya Tajul Qurra Abul Qasim Mahmud bin Hamzah Nasr Al-Kirmani radhiyallahu anhu.
Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil alamina nadhira. Selanjutnya kita langsung masuk ke ayat-ayat yang dikaji. Dimulai dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minal Fatihah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah dan juga termasuk ayat dari surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Di kalimat bismillahirrahmanirrahim disebutkan kata ar-rahmanir rahim. Di ayat yang ketiga diulang lagi ar-rahmanir rahim. Kenapa ada pengulangan ini? Kenapa ada pengulangan ini? Sebab ya, kalau kata beliau Al-Kirmani, innama karrara li'anna ar-rahmata hiyal in'amu 'alal muhtaj. Yang namanya rahmat itu adalah mencurahkan nikmat kepada yang memerlukan. Di awal tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang itu untuk siapa? Maha sayang dan maha kasih Allah itu untuk siapa? Maka kemudian kalimat Ar-Rahmanir Rahim diulangi sebagai penegasan bahwa kasih sayang itu untuk semesta alam. Rabbil alamin ar-Rahman. Ya, jadi rahmanuhu lil alamin, rahmatuhu lil alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para santri juga yang kami muliakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ada 5 surat yang diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terlepas dari perbedaan pendapat apakah Bismillah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak, Al-Kirmani sudah menyatakan itu Al-Fatihah. Tapi bagi yang tidak, ada yang menyatakan bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ayat yang pertama. Tetapi surat Al-Fatihah ini sendiri dikenal dengan nama surat Alhamdu. Ya. Yang pertama Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian yang ketiga surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kemudian yang keempat surat Saba, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa huwal hakimul khabir. Kemudian yang berikutnya adalah surat Fatir, yaitu Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ini surat As-Saba'nya saya ulangi. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Itu 5 surat yang diawali dengan kata Alhamdu. Ya. Apa rahasia dari kalimat Alhamdu yang ada di awal-awal surat ini? Syekh Ibrahim Al-Gharnati dalam kitab Malakut Ta'wil itu
menyampaikan bahwa ternyata awal pembukaan sebuah surat itu menunjukkan kandungannya. Misalnya kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Karena ini merupakan ayat awal dari seluruh rangkaian ayat dalam Al-Quranul Karim ini, maka pilihan katanya adalah Rabbil Alamin. Rabb semesta alam. Mahwal alam, kullu ma siwallah fahuwa alam. Selain Allah itulah alam. Maka penegasan ini dimulai dari awal sebelum bicara tentang bumi, bulan, matahari, siang, malam, perubahan kehidupan manusia, kisah umat-umat terdahulu, kejadian-kejadian menakjubkan yang akan datang. Allah sudah menegaskan bahwa yang pemilik semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya di surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan kegelapan dan cahaya. Sebab dalam banyak ayat di surat Al-An'am ini menyebutkan tentang fakta-fakta penciptaan, fakta-fakta kejadian-kejadian yang terjadi di langit dan di bumi. Maka isyarat itu disebutkan di awal surat ini. Berikutnya di surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab ini kepada hambanya. Mengapa Al-Kahfi diawali dengan alladzi anzala ala 'abdihil kitab? Sebab Al-Kahfi ini mengandung banyak kisah, banyak cerita. Ada cerita dua pemilik kebun, ada cerita Ashabul Kahfi yang tertidur 309 tahun di goa, ada cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kemudian juga ada cerita tentang Dzulqarnain, kemudian juga menyebutkan tentang hari kiamat. Semua ini itu sifatnya ghaib. Sifatnya ghaib dan merupakan kisah umat-umat terdahulu yang sekarang ini sudah tidak ada. Lalu bagaimana kita bisa memastikan bahwa kisah-kisah tersebut benar adanya? Maka kepastian itu disampaikan sejak awal dengan menyatakan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab ini kepada hambanya. Artinya, karena ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi jaminan semua kandungannya, semua kisah dan informasinya pasti benar. Berikutnya tentang surat Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa disebutkan tentang hal ini? Ini mengingat bahwa dalam surat Saba itu terdapat kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki kekuasaan di dunia ini tidak terbatas, bahkan melebihi raja-raja manapun. Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam misalnya memiliki kekuatan yang sampai bisa melunakkan besi, memiliki suara yang indah yang sampai mendiamkan angin yang bertiup, mendiamkan burung-burung yang terbang. Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan sampai bisa mengendalikan manusia dan jin, binatang itu tunduk dalam kekuasaannya. Beliau bisa terbang dengan angin yang menerbangkan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk keliling dunia dalam sekejap. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal menjelaskan alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Segala puji bagi Allah yang menjadi miliknya apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Bahwa batu, bahwa besi yang mampu dihancurkan dengan mudah oleh Nabi Daud alaihissalam, bahwa angin yang membawa terbang Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa semut, gajah, ikan-ikan di lautan, dan seluruh macam hewan, bahwa jin-jin, bahwa kerajaan-kerajaan yang tidak terlihat itu tetapi menjadi di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam, semua itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengingatkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuatan seperti itu tidak semata-mata berasal dari kemampuan beliau sebagai manusia, tetapi bagian dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari kudrat dan iradat serta izin dari Allah, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam mampu melakukan itu semuanya. Berikutnya di surat Fatir atau disebut juga dengan suratul Malaikah, bercerita tentang malaikat yang turun, malaikat yang datang ke bumi, malaikat yang melakukan tugas-tugas yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari awal, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Berikutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin ini yang baca dengan Maliki Yaumiddin ini Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Sementara imam-imam yang lainnya bacanya Maliki Yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, ini waktu kita terbatas ya. Ini kalau Bapak Ibu sekalian ingin secara rutin mengkaji kitab ini, alhamdulillah saya juga punya majelis ya. Setiap Sabtu malam. Ya, Sabtu malam di YouTube juga, YouTube saya Umarul Faruq Abu Bakar, untuk mengkaji tentang ayat-ayat mutasyabihat ini agar kita dapat memahaminya lebih dalam lagi. Untuk kita baca bersama-sama, belajar bersama-sama. Bagi yang ingin kajian lebih lanjut dari ayat-ayat mutasyabihat ini, kita mulai dengan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini termasuk kalimat yang berulang-ulang dalam Al-Quran. Berapa kali? 6 kali. Yang pertama surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berikutnya di surat Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berikutnya di surat Ar-Rum ya. Di surat Ar-Rum, Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Yang keempat di surat Luqman. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Berikutnya yang kelima di surat As-Sajdah. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Berikutnya yang terakhir yang keenam di surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu
amanna wa hum la yuftanun. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Alif Lam Mim pada berapa surat tadi? Pada berapa surat? 6 surat. Berikutnya huruf muqatta'ah atau huruf yang terpisah-pisah seperti ini. Ada berapa huruf? Ada 14 huruf. Terdapat dalam kalimat, mudahnya ya disingkat menjadi silhu suhairan, silhu suhairan man qata'ka, silhu suhairan man qata'ka. Nah, itu yaitu huruf shad, lam, ha, kemudian sin, ha, ya, ra, mim, nun, qaf, ta, ain, kaf. Kemudian nanti ini dibagi dua, cara membacanya dibagi tiga. Yang pertama, tidak ada mad sama sekali atau tanpa mad, yaitu alif. Kemudian yang kedua dengan madnya dua harakat, yaitu pada kalimat hayyun tahura atau hayyun tahir. Hayyun tahir. Intinya ada 5 huruf, ha, ya, ta, ha, ra. Ya. Ini cuma dibaca 2 harakat saja. Contohnya hamim, hamim. Kemudian toha. Berikutnya ya, yasin. Alif lam ra. Nah, itu ada 2 harakat saja. Pada kata apa tadi, ibu-ibu, bapak-bapak? Hayyun tahura. Berikutnya yang dibaca 6 harakat atau 5 sampai 6 harakat. Itu terdapat pada kata naqusa asalukum. Naqusa asalukum. Nun, qaf, shad, ain ya maksudnya. Ain, tetapi untuk ain ini wa ainu dzul wajhaini wa tul akhas. Ain ini sebenarnya bisa dibaca gabung ke kelompok hayyun tahura tadi atau gabung ke naqusa asalukum ini, tetapi wa tul akhas, tetapi lebih khusus lagi, diutamakan lebih panjang. Ain sad. Oke. Na, qu, qaf, sa, sad, a, ain, sa, sin ya. Lukum, lam, kaf, mim. Contohnya bagaimana? Ain, sin, qaf. Oke, kemudian yang lain lagi. Kaf, ha, ya, ain, sad. Nah, para ulama biasanya ketika menerjemahkan huruf muqatta'ah ini, terjemahnya Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang paling memahami maknanya. Artinya fungsi, ada yang mengatakan ini lil intibah, ada yang mengatakan ini nama untuk Nabi Muhammad atau yang lainnya. Intinya Allahu a'lamu bimuradihi, yang tahu secara pasti makna dari huruf muqatta'ah ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tadi 45 menit ya. Kelihatannya sudah habis ini. Kita baru dapat ayat ke-34 di surat Al-Baqarah. Ini masih ada 6.000 ayat lainnya yang menanti untuk kita kaji. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami Al-Quran ini.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya juga punya kajian rutin Ustaz untuk mutasyabihat Al-Quran ini setiap Sabtu malam. Ya, kalau ada yang mau ikut untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat ini, ya, melalui YouTube juga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan wali santri beserta seluruh santri yang kami hormati, demikian tadi adalah pembahasan awal ya tentang tadabbur ayat-ayat mutasyabihat, karena beliau menyampaikan masih banyak sekali yang bisa dibahas dan bisa diuraikan tentang pembahasan ini. Baik Ustadz, demikian. Tapi sebelum ditutup, adakah Ustadz saran atau apakah dari konklusi dari apa yang kita bahas pada kali ini? Ya, terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat ini memang membutuhkan perhatian lebih dibandingkan dengan yang lainnya, dan mesti kita ulang-ulangi, baca dengan betul dan secara persis. Itu tidak ada sebenarnya yang sama dari segi lafadz maupun makna. Hatta misalnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu secara lafadznya itu sama, tapi secara kandungan makna fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang di ayat ini tidak sama makna kandungan isyaratnya pada ayat berikutnya, itu kata para ulama. Sehingga kita tidak akan habis ilmu-ilmu Al-Quran ini kalau kita terus mengkajinya. Demikian. Baik, jazakallahu khairan katsira pada Ustadz Dr. Umarul Faruq Abu Bakar, LC MHI. Mudah-mudahan kajian ini sebagai pembuka ilmu kita, sehingga ke depan ketika kita belajar dan mempelajari ilmu ini akan lebih mudah. Barakallah, mari kita tutup pada kajian kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.